Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, yang lagi nyetir, yang lagi bekerja, atau dimanapun berada yang lagi melakukan aktivitas, semoga kita dalam ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengkaji kitab, nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman, Shalihin kumpulan orang-orang soleh. Harapan dari muallif kitab ini atau pengarang kitab ini, semoga kita tatkala taklim, tatkala baca, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang pertama, sebelum kita membaca kitab ini, kita membaca Fatihah, diperuntukkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabat, para tabi'in, para keluarganya, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadz yang membimbing kita semua. Al-Hadina Al-Fatihah. Yang kedua, Fatihah ditujukan kepada orang tua kita, pasangan kita, orang-orang yang kita cintai. Apabila kita memiliki masalah, segera diselesaikan oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadini Al-Fatihah. Kita akan membahas hadis yang ke-44, di mana hadis ini menceritakan tentang salah satu sahabiah. Bagaimana sahabiah atau sahabat wanita begitu sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Qala, bahwasanya beliau berkata, kana Ibnun li Abi Thalhah, ada anak daripada Abi Thalhah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Thalhah adalah bapak sambungnya Anas, sehingga istri dari Abu Thalhah ini namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu pernah menikah dengan dua orang laki-laki. Yang pertama namanya Malik, yaitu bapaknya Anas. Yang sekarang itu bapak sambungnya adalah Abi Thalhah. Nah, Ummu Sulaim ini lagi berumah tangga dengan Abi Thalhah. Kemudian apa? Karena Ibnu li Abi Thalhah, ada anak daripada Abi Thalhah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yashtaki, dalam keadaan sakit. Kalau anak kecil sakit itu yang mungkin panas, kalau kata orang Jawa, setep begitu ya. Nah, ini sakit yang berkepanjangan, anak kecil ya. Tetapi tatkala sakit, ini loh hebatnya seorang wanita Muslim itu. Ini sakit apabila suaminya membutuhkan sesuatu. Karena apa ya, seorang pemimpin itu kan tidak sebatas melihat apa kebutuhan yang di rumah, tapi kebutuhan di luar, kebutuhan dakwah, kebutuhan bahkan rumah secara fisik, kebutuhan makan, semua difikirkan. Sehingga apa? Laki-laki tidak bisa stand di rumah 100%. Begitu juga Abu Thalhah ini pada saat anaknya sakit, kemudian apa? Beliau izin ke istrinya, aku mau keluar dulu. Apa kata istrinya? Oh iya, silahkan. Tatkala Abu Thalhah keluar, kemudian apa? Tidak diriwayatkan di sini. Ada yang mengatakan langsung cepat, ada yang mengatakan berhari-hari tidak pulang begitu. Kemudian apa? Falamma fakhraja Abu Thalhah, tatkala Abu Thalhah sudah keluar dari rumahnya, apa yang terjadi? Faqubidhas sabi, tatkala itu bayinya Abu Thalhah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau dalam keadaan meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia, lalu beliau Ummu Sulaim atau istrinya ini berpesan kepada saudara-saudaranya, mengatakan, berkata semacam ini, nanti tatkala suamiku datang, tidak ada yang boleh satu pun untuk apa? Untuk mengabarinya keadaan ini kecuali aku sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasannya nih, kalau urusan suami yang paham ya istri. Nggak boleh itu ada iparnya, nggak boleh itu mertuanya. Suami itu urusan istri. Jadi apa? Yang memahami sahsiah atau kepribadian suami itu hanya istri. Begitu juga sebaliknya, yang memahami kepribadian seorang istri itu ya suaminya. Jangan sampai deh kita komentar tentang istri orang atau suami orang, kita nggak paham. Yang paham secara jasad atau kebiasaan itu adalah pasangan kita masing-masing. Sehingga
Kalau di Al-Quran itu apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu istri-istri kita itu adalah apa? Baju bagi kita. Sedangkan kita juga baju bagi mereka. Ini seandainya analogi sederhana. Seandainya saya ini pede-pede aja. Saya ini ngerasa ganteng, seumpama begitu ya. Ini saya pakai baju robek di sini. Nah, karena saya pede-pede aja, santai keluar sama orang-orang. Ini baju jahitan tidak masalah. Ketemu jamaah, ketemu apa, teman-teman diskusi keabsahan, santai begitu. Tapi apa? Istri saya marah. Jangan pakai itu, Gus. Malu ini. Yang malu istri saya. Saya keluar tidak malu. Loh ini loh. Makna daripada hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau saya pakai sesuatu yang tidak pantas bagi saya, yang malu istri saya. Begitu juga kalau istri saya keluar yang memakai baju yang tidak pantas, yang malu juga saya. Maka kalau ada karakteristik semacam itu ada pada diri kita, ada pada istri kita, nih betul-betul nih, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, maka wanita itu sudah menjadi baju bagi kita, kita juga menjadi baju bagi kita, bagi istri-istri kita. Inilah luar biasanya. Di sini Ummu Sulaim mengatakan kepada saudara-saudaranya, wahai saudaraku, nih ada masalah semacam ini, anakku sudah meninggal. Kalau bapaknya datang, Abu Thalhah, maka jangan sesekalipun kalian mengabarkan kecuali aku yang mengabarkannya. Wah, ini hebat sekali ya. Ini hak prerogatif istri. Istri ya, berarti suami itu yang ngopeni ya istri. Jangan sampai butuh minum, yang nyiapin pembantu. Ini apa? Boleh yang bikin pembantu, tapi yang memberikan istri. Karena apa? Beda rasanya. Kalau yang memberikan pembantu dengan yang memberikan istri, itu beda rasanya. Karena apa? Di istri, kalau yang menyampaikan istri, karena di situ yang menyampaikan orang yang kita cintai, wah senang banget itu. Ya Allah, capek-capek istriku sudah capek, luar biasa, tapi masih nyempet-nyempetin apa? Memberikan minum buat aku. Ini kan kebanggaan. Begitu juga istri yang begitu cinta kepada suaminya, nyaman. Oh iya, orang yang kucintai datang ini, jadi orang lain nggak boleh apa memberikan sesuatu kecuali aku. Nah, ini jangan sampai ada ini yang sekarang lagi viral itu, orang diminta ngambilin nasi buat suaminya, merasa dia menjadi pembantu. Saya pikir kok kurang pas ya. Kalau ibarat kata begini, kalau saya cinta kepada istri saya, kalau saya itu bekerja di luaran sana, saya dapat uang saya dinikmati oleh istri saya, itu suatu kebanggaan. Justru ini kalau istri saya nggak mau uang dari saya, itu kepikiran dong saya. Begitu juga istri saya, ini contoh istri saya itu, saya mau sholat Jumat, beliau itu biasanya apa, menyiapkan baju saya disetrika, apa segala macam, itu disolawatin. Semoga suami saya menjadi soleh dan lain dan seterusnya. Itu kan apa? Maknanya apa? Dedikasi kita untuk pasangan kita, itulah bukti cinta kita. Sehingga apa? Kalau ada orang mengatakan bahwasanya nih saya itu merasa jadi pembantu, ini kan nggak pas begitu ya. Begitu juga Ummu Sofi ini mengatakan, saudara-saudaraku, ini perkara penting, jangan sampai kalian memberitahu kecuali aku sendiri. Ini maknanya yang paham tentang suaminya juga tentang suaminya adalah Ummu Sulaim tersendiri, yaitu istrinya. Kemudian apa? Faraja Abu Thalhah, tatkala Abu Thalhah nyampe di rumahnya, apa yang terjadi? Kemudian Abu Thalhah menjawab, ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anakku, gimana kabar anak kita, mungkin gitu ya kalau bahasa kita ya. Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sofi, kemudian istrinya atau Ummu Sulaim atau ibu daripada bayi tersebut, kemudian beliau menjawab, huwa askana ma kanu, oh iya, dia sudah lebih tenang. Ya iyalah, namanya sudah meninggal, ya lebih tenang. Mana ada kalau orang sakit kan masih aduh panas, rewel begitu ya. Nah, ini sudah meninggal, ya dia sudah tenang. Maknanya Ummu Sulaim ini tidak berbohong begitu ya. Kemudian apa? Faqarrabat ilaihal asya fata'asya. Kemudian apa? Ummu Sulaim ini menyiapkan hidangan kesukaan daripada suaminya. Makanya setiap istri harus paham apa yang disukai oleh suaminya.
Begitu juga Ummu Sulaim itu paham apa yang disukai suaminya dihidangkan pada saat itu. Sebelum mengabarkan sesuatu tentang anaknya tadi, ya sudah, beliau memasakkan sesuatu yang enak yang disukai. Tetapi pada saat itu di keterangan yang lain, riwayat yang lain, Ummu Sulaim ini bukan hanya menyiapkan makanan buat suaminya, melainkan suaminya Ummu Sulaim ini dandan tidak pada umumnya. Kalau biasanya cantik, ini cantik banget begitu ya. Ummu Sulaim itu dandan lah, nggak menor lah, tapi soft begitu. Enggak apa-apa kalau wanita berdandan untuk suaminya, nggak apa-apa. Pakai baju dinas pun enggak masalah begitu ya. Nah ini kalau Ummu Sulaim itu menyiapkan diri, maka suaminya bisa tertarik. Apa yang terjadi? Kemudian summa asaba minha falamma faragha. Kemudian tatkala itu apa yang terjadi? Abu Thalhah makan, Masya Allah, senang. Kemudian apa? Karena istrinya wangi, cantik, berpenampilan menarik bagi suaminya, bukan menarik bagi suami orang lain ya. Kemudian dia itu sambil ditenangkan, dirayu barangkali begitu ya. Kemudian beliau mendatangi istrinya, kemudian istrinya digauli. Maknanya hal ini sesuatu yang biasa saja, dan ini disunahkan oleh Rasulullah. Kalau suami kita pulang, ibu-ibu dimasakkan yang enak, ibu dandan yang rapi. Jangan sampai waktu suaminya pulang sudah kerja capek, diketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya pintu kuncinya di bawah keset, ambil sendiri. Buka tatkala nyampe di dalam ruangan, apa yang terjadi? Istrinya lagi nonton, ternyata di sini pakai masker, di sini pakai bengkuang, di sini pakai timun. Wah, itu begini, ininya nggak dikerok, giliran mau dicium bau balsem. Ini kan nggak menarik. Tapi kalau istri itu menyiapkan diri, suaminya datang, maka suami dimanapun kalau diajak ngafe nih sama teman-temannya, ayo kita ngopi yuk, di situ makanannya enak. Enggak deh, masakan istriku lebih enak. Begitu jawabannya. Kalau ada yang di sana lebih menarik, beliau berkata, astagfirullahaladzim, istriku lebih cantik, istriku lebih wangi, istriku lebih menarik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, hai laki-laki, kalau kalian menjumpai seorang wanita di luaran sana, kemudian hatimu tergerak, maka cepat-cepatlah kamu mengatakan, pulanglah kalian, maka di rumahmu ada yang lebih cantik, bahkan lebih daripada apa yang kamu tengok di luar sana. Maknanya, kalau kamu tertarik di luaran sana, cepat-cepat pulang. Begitu juga istri, kalau suaminya udah pulang, ternyata kita bau balsem, ya lebih tertarik sama yang di luar. Jangan, persiapkan diri tatkala untuk menjamu suami kita pulang. Berarti ada mutualisme. Suami sudah jaga hati, istri juga menyiapkan diri agar supaya suami tidak berpaling hati. Nanti kalau sudah berpaling hati, kasihan, nanti berpaling body lama-lama, kan begitu. Jangan ya. Kita lanjutkan. Kemudian tatkala beliau sudah berhubungan suami istri begitu, tatkala lama faragha, sudah santai begitu. Lalu warawa usobi. Kemudian dikatakan oleh Ummu Sulaim? Iya, ada riwayatnya, ada dua. Yang pertama dikatakan anakmu sudah dikuburkan oleh teman-temanmu. Kemudian riwayat yang lain adalah, ayo kamu makamkan anakmu, anakmu sudah meninggal. Pada saat beliau itu belum mau mengabarkan itu begini, beliau ngasih prolog. Wahai suamiku, kalau ada orang nitip mobil kita, tiba-tiba mobilnya diambil, bukan mobil ya, kalau orang ada nitip sesuatu ke kita, onta atau apa, kemudian ontanya itu diambil, kamu kira-kira marah nggak? Ya enggak lah. Kalau ada orang nitip sesuatu ke kita, berarti boleh diambil, boleh. Ini anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.